Sebenarnya sangat tidak mudah dan tidak sederhana ketika kita membicarakan tentang feminism. Karena feminism itu adalah sebuah umbrella term untuk beragam konsep yang meskipun memiliki persamaan, yaitu berfokus pada perempuan, tetapi sangat sulit untuk didefinisikan. Karena keberagaman pola pikir itu tadi termasuk fokus serta latar belakang budaya, latar belakang konsepnya dan sebagainya. Oleh sebab itu sangat mustahil juga untuk menghindari impresi atau kesan negatif ketika orang itu mendengar kata feminism. Nah, stigma semacam inilah yang menyebabkan gerakan post-feminism itu muncul keluar gitu. Ini adalah bentuk kritik dari gerakan-gerakan feminisme yang telah lahir dahulu, yaitu di second and third wave of feminism gitu, atau gelombang kedua dan ketiga dari feminisme. Nah, fokus dari post-feminism ini selain untuk mengkritisi gerakan, konsep, pola pikir, perspektif feminisme sebelumnya, juga sebenarnya bertujuan untuk mendapatkan konsep baru yang lebih sesuai dengan apa yang perempuan sedang hadapi di masa kini. Hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas mengenai post-feminism. Nah, seperti beragam pemikiran, teori, dan pendekatan yang menggunakan kata post-feminism ini juga sebenarnya adalah bentuk dari kelanjutan dari gerakan dan pola pikir feminisme atau feminism. Hanya saja selain merupakan kelanjutan perkembangan, post-feminism itu juga merupakan bentuk dari kritik terhadap pemikiran feminisme yang ada sebelumnya. Sama seperti misalnya kalau kita bandingkan seperti postmodernism atau post-structuralism. Ini cukup menarik ya sebenarnya post-feminism ini, karena memang juga termasuk gerakan yang baru, masih hangat, dan dalam banyak kasus ya, post-feminism ini termasuk post-feminist critics-nya itu dianggap sebagai para pengkhianat atau anti-feminis gitu ya sebenarnya ya. Lagi pula para ahlinya juga itu, para pemikirnya itu masih dianggap modern, jadi masih cukup aktif dalam membahas, mendiskusikan, dan terus berkarya di ranah feminisme. Kita akan mulai ya. Oke, jadi apa itu post-feminism ya? Post-feminism itu adalah a term used to describe a societal perception that many or all of the goals of feminism have already been achieved, thereby making further iterations and expansions of the movement obsolete. The aim of post-feminism is to deconstruct the concept of gender equality into gender differences. Nah, sebenarnya post-feminism ini setuju dengan feminisme. Hanya saja beranggapan bahwa masa kini itu sebenarnya sudah ada perubahan besar di dalam kemasyarakatan, dan tujuan-tujuan feminisme sebelumnya itu sudah tercapai. Paling tidak, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, itu sebagian besar atau kebanyakan itu sudah tercapai, dan tidak perlu lagi menggembar-gemborkan misalnya seperti penindasan terhadap perempuan, kemudian ketidakadilan hak dalam hak hukum, hak politik, hak ekonomi, dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah tercapai. Bahkan yang secara ekstrim mengatakan memang sudah tercapai sama sekali, sudah sempurna gitu ya. Jadi harusnya move on atau berlanjut ke tujuan lain. Jadi di sini
Selain konsep tersebut ya, postfeminisme itu juga punya tujuan, yaitu mendekonstruksi konsep gender equality menjadi gender differences. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya perbedaan gender itu tidak masalah. Dan memang sebenarnya tidak ada itu gender equality. Yang ada adalah perbedaan gender. Nah ini kalau didengar itu menjadi trigger gitu ya untuk perdebatan dan otomatis pasti banyak yang protes dengan mengatakan bahwa ya postfeminism ini, apakah postfeminism ini adalah feminism gitu ya. Tapi kita akan bahas lagi, kita akan lihat seperti apa. Nah, many feminist critics use the term post-feminist to negatively describe the renewed embrace of activities and positions that current and previous generations of feminists have deemed sexist or oppressive. Nah, ini kan sebenarnya merujuk kepada hal-hal negatif yang tanda petik ya diciptakan oleh kaum feminis bagi post-feminis ya. Kaum feminis yang melihat bahwa perbedaan seks dan gender itu secara negatif, bahwa ekstrimnya laki-laki itu jahat gitu. Laki-laki itu adalah penguasa dan laki-laki itu adalah kaum penindas. Nah, ini yang menciptakan kesan negatif perbedaan seks ini gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan mengapa adanya postfeminisme ya. At times postfeminism is described as a media and publishing phenomenon as a backlash against feminism, while at other times postfeminism is discussed as a radically new way that young women are engaging in feminist activism in theory. Nah, awalnya kata postfeminism ini digembar-gemborkan atau diramaikan atau dipopulerkan oleh media yang kesannya itu adalah lawan dari feminisme. Tapi di sisi lain, postfeminisme ini adalah cara perempuan-perempuan generasi muda yang baru gitu untuk tetap berada dalam gerakan-gerakan feminisme. Jadi makanya agak sulit juga. Jadi postfeminisme itu di satu sisi ditolak oleh kaum feminis, tapi di sisi lain juga merupakan gerakan feminisme karena berfokus juga kepada perempuan dan memang tujuannya adalah untuk meningkatkan, melindungi, meningkatkan harkat dan martabat perempuan dari segi ekonomi, dari segi hukum, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Kita lihat lagi ya. Nah, cirinya adalah seperti ini. Beberapa ciri khasnya ya. Seperti biasa ya, ini pembahasan ini masih surface gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lanjut dengan membaca dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan postfeminisme, tapi ini sebagai landasan dasar saja. Oke, yang pertama adalah feminism is dead because equality is considered a myth. Bagi kaum postfeminis, jadi equality itu dianggap mitos. Jadi tidak ada yang namanya equality, nggak mungkin. Makanya nanti di propose itu equity gitu ya. Jadi equality itu mitos, jadi nggak mungkin bisa dicapai. Jadi yang dilakukan oleh kaum feminis sebelumnya itu memaksakan kehendak gitu ya, sehingga bukannya membuat perempuan itu menjadi lebih baik atau mendapatkan posisi yang baik di dalam masyarakat gitu, itu malah membuat segalanya menjadi lebih buruk gitu. Nah, kedua, women are benefited in education and employment because of women's movements, but do not push for further political change. Nah, post-feminis ini merasa bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari gerakan-gerakan perempuan sebelumnya. Ya, mereka terima, gitu ya. Tetapi mereka tidak akan mendorong lebih jauh ke perubahan politik. Jadi yang sekarang ini baik adanya, gitu ya. Sangat memancing keributan ya, pola pikir seperti ini. Bagi kaum feminis terutama. Kemudian yang ketiga adalah four main claims why the support for feminism declined. Kenapa? Jadi dan gerakan-gerakan feminisme itu sebelumnya second and third wave gitu ya, itu malah membuat dukungan terhadap perempuan itu malah semakin menurun. Jadi gerakan perempuan itu dilakukan untuk apa gitu ya? Pertanyaan oleh post feminist. Karena pertama, women began hating feminism and feminists. Nah, perempuan sekarang mulai
membenci membenci feminisme dan feminis. Kedua, society, masyarakat itu sebenarnya sudah mencapai social equality, bisa dilihat di mana-mana gitu ya, menurut menurut kaum post feminis, bahwa perempuan itu sebenarnya juga sudah bisa bekerja di kantor, sudah sudah dapat terlibat dalam beragam hal atau kegiatan yang ada di masyarakat, pemerintahan, dan sebenarnya apa saja yang merupakan hak-hak perempuan itu dapat diperjuangkan dan didapatkan, dan pada dasarnya sudah dicapai gitu. Jadi jangan-jangan feminisme itu sudah ketinggalan zaman gitu ya. Kemudian the label feminism was disliked due to the negative stigma, dan yang terakhir memang karena istilah atau label feminisme itu menjadi tidak disukai karena stigmanya yang negatif. Nah, itu adalah klaim dari post feminis gitu ya. Lalu konsepnya sebenarnya apa sih? Beberapa konsepnya ya. Pertama, post feminism rejected the politics of the body, which emphasizes the difference between male and female. Nah, post feminisme itu menolak politik tubuh gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa dalam banyak konsep dan teori feminisme itu yang memfokuskan pada tubuh, bahwa tubuh yang dieksplorasi, tubuh yang digunakan, tubuh perempuan yang dilecehkan dan sebagainya ya, lebih kepada tubuh, dan menekankan kepada perbedaan antara tubuh laki-laki dan perempuan. Ini nanti ada hubungannya dengan konsep berikutnya ya, nanti saya jelaskan. Jadi maksudnya bahwa tubuh perempuan itu tidak perlu untuk dilebih-lebihkan, bahwa ya memang tubuh perempuan ya itu adanya gitu. Jadi tidak perlu digunakan oleh kaum feminisme untuk memaksakan kehendak mereka terhadap society. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah the media exaggerated women's concern on the importance of being free and independent. When women have everything, they became self-conscious and unhappy. Ini sebenarnya agak unik ya, karena post feminis itu merasa bahwa media itu memberitakan perempuan itu harusnya independen dan bahagia. Independen dan bebas ya, dan merdeka gitu ya. Jadi selama ini kan feminisme itu seakan menekankan tentang bahwa perempuan itu harus mandiri secara finansial, bahwa tidak perlu laki-laki gitu ya untuk bisa melaksanakan apapun yang mereka inginkan, termasuk versi ekstrimnya, yaitu bahwa kecenderungan seksual itu misalnya menjadi lesbian gitu ya, atau homoseksual gitu ya kita sebut, itu adalah pilihan perempuan. Nah, itu yang berhubungan dengan tubuh, my body my choice gitu kan, bahwa itu tuh semua sebenarnya terlalu dilebih-lebihkan gitu ya, bahwa ketika pada dasarnya perempuan itu telah mencapai kebebasan, telah mencapai kebebasan secara pribadi, secara politik maupun secara finansial, itu malah membuat mereka tuh menjadi tidak bahagia sebenarnya gitu ya, pencapaian itu. Dan ini menjadi ironis. Terus kalau seperti itu, lalu apa tujuan dari feminisme ketika membuat perempuan itu menjadi tidak bahagia gitu ya? Nah, ini hubungannya adalah yang ketiga,
antara yang pertama dan kedua dan ketiga tadi ya, yaitu femininity, yang disebut dengan femininity, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan keperempuanan, feminin gitu ya, misalnya lipstick, high heels, makeup, fashion dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan perempuan atau tidak bertentangan dengan kekuatan perempuan. Meskipun banyak juga yang setuju dengan post-feminisme, ya kan? Tetapi konsep dasar feminisme yang saya bilang tadi kan memang beragam. Post-feminisme ini menembak kepada pola pikir kaum feminis yang berpikir bahwa perempuan itu digunakan oleh media, masyarakat, patriarki, laki-laki untuk menjadi lemah, untuk menjadi feminin gitu. Itu karena permintaan kaum laki-laki. Maka ketika perempuan itu berambut panjang, cantik, kemudian menggunakan high heel dan sebagainya, itu adalah konsep yang diciptakan oleh laki-laki. Itu bentuk dari oppression gitu ya. Nah, post feminis itu tidak merasa seperti itu. Having a sexy body is normal and not disrespectful to the body. Jadi tidak ada hubungannya ketika perempuan itu menjadi diri mereka sendiri, yaitu menjadi perempuan dengan menjadi lemah, dengan menjadi kelompok yang ditekan atau menjadi budak dari laki-laki. Itu tidak ada hubungannya. Bahwa konsep femininity itu ya memang normal, bukan diciptakan oleh laki-laki gitu. Ya itu hubungannya ya. Jadi banyak kaum feminis, menurut kaum post feminis itu pertama ya saya mungkin saya akan coba sum up ya, memokuskan diri pada keadaan pada pencapaian keadaan yang bebas, merdeka dan independen gitu ya. Secara ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan seks. Satu. Kedua, tubuh my body my choice itu tadi tidak banyak kaum feminis itu beranggapan bahwa tubuh mereka itu tidak boleh menjadi konsumsi laki-laki. Makanya mereka tidak ingin cantik, tidak ingin menggunakan ciri-ciri yang feminin gitu ya, seperti diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Misalnya menjadi ciri masyarakat gitu, rambut panjang, pakai lipstick, berdandan dan sebagainya gitu. Termasuk mungkin bisa masak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, punya anak. Nah, makanya banyak juga kaum feminis yang menolak untuk berumah tangga, menolak mempunyai anak dan sebagainya. Nah, ini yang ditentang oleh kaum post feminis. Karena kaum post feminis beranggapan bahwa kita sudah mencapai, perempuan itu sudah mencapai goalnya, yaitu sudah bisa perempuan itu untuk independen, bisa bekerja, bisa mendapatkan hak-haknya, maka capailah hal yang baru, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan apa maksudnya? Oke, lanjut. Ini beberapa contoh dari para kritik ya, atau para pemikir, thinkers dari post feminis, yaitu Christina Hoff Sommers salah satunya, banyak sekali ya. Beliau menulis buku yang judulnya Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women. Bagi Christina Hoff Sommers, feminisme ini sekarang sudah menuju genocentrik, bahwa apa-apa itu harus bersifat perempuan, keinginan perempuan, tujuan perempuan, pola pikir perempuan, semuanya perempuan. Jadi bukannya menjadi feminis, tapi menjadi genocentrik yang berhubungan dengan keperempuanan. Jadi sebenarnya seksis gitu ya, hanya versi perempuan. Kemudian, she proposes equity feminism. Jadi bukan gender feminism. Jadi dia menolak gender feminism, tapi mengajukan equity feminism yang bertujuan untuk tetap sama, yaitu equality civic and legal.
Jadi full civic and legal equality. Jadi udah fokusnya kita ke kesetaraan hukum dan civic dan sosial gitu ya. Jadi nggak usah berpikiran tentang hal-hal yang ekstrim, misalnya bahwa dunia ini diciptakan oleh laki-laki, maka kita harus runtuhkan, kita harus hancurkan, mengubah sistem dan sebagainya gitu ya. Makanya dia dianggap pengkhianat atau dianggap malah anti feminis oleh kaum feminis. She rejects the gender feminists who portray women as victims. Jadi kalau kita mau equal, kalau laki-laki dan perempuan itu mau equal, perempuan tidak boleh menempatkan diri mereka sebagai victims lagi, karena laki-laki juga bisa menjadi victims. dalam beberapa hal, pola pikir ini mungkin bakal disetujui oleh kaum masculinist kali ya. Maskulin gitu ya, kaum maskulin, ada para masculinity gitu ya, konsep maskulin yang merujuk ke laki-laki. Jadi mungkin bahwa laki-laki juga bisa sakit, laki-laki bisa menjadi victim dan sebagainya. Maka fokusnya jangan ke situ lagi, jangan genocentrik, tapi ya memang kalau kita mau mendapatkan hal-hal yang membuat kita itu equal, ya fokus ke situ saja gitu ya gambarannya. Kemudian yang lain ada Katha Pollitt. Dia mengatakan bahwa women are people done gitu ya. She views that separating sexes rather than unite them is sexist rather than feminist. Jadi tidak boleh lagi yang namanya perempuan itu menyalahkan laki-laki atau laki-laki menyalahkan perempuan, ya sama saja. Bahwa equality itu berarti ya laki-laki perempuan semuanya ya sama gitu ya, bahwa sama-sama manusia, maka lakukanlah sebagai manusia gitu, tidak menuntut atas penyalahan gitu ya, siapa yang salah gitu ya, laki-laki salah gitu, seperti yang dipikirkan oleh kaum feminis tertentu yang sebelumnya gitu. Lagi kita punya Angela McRobbie. Nah, dia beranggapan bahwa post-feminism itu strives to achieve equality for everyone, including women. Nah, jadi lebih jauh kita bisa tahu sekarang pelan-pelan bahwa ini yang disebut dengan pola pikir post-feminism, bahwa bukan dimulai dari perempuan, tapi dimulai dari semuanya. Berkebalikan dengan feminis sebelumnya berpikiran bahwa perempuan harus mencapai equality. Kalau ini bukan, tapi semua harus mencapai equality, termasuk perempuan, gitu ya. Equality has been achieved. Nah, apalagi sekarang sudah dicapai equality itu. Kita sudah bisa menuntut, perempuan sudah bisa menuntut hak-haknya. Perempuan sudah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Sebenarnya. Jadi, mengapa tidak sekarang fokus ke something yang entirely different, gitu ya. Atau something else entirely. Nah, kalau kita mau merujuk kepada karya sastra, ingat bahwa pembahasan kita ini adalah teori sastra ya, jadi saya tidak akan terlalu bermain-main di post-feminism gitu ya, sebagai konsep gerakan feminisme secara umum gitu ya. Tetapi saya akan larikan ke sastra. Kita lihat bahwa karakter-karakter di show TV populer atau di novel-novel populer gitu ya, yang menempatkan perempuan sebagai karakter utama, seperti Bridget Jones, Carrie Bradshaw, di show seperti Bridget Jones's Diary, Sex and the City, atau Ally McBeal yang ramai tahun 2000-an gitu ya, 2000-an awal gitu. Itu claim to be liberated and clearly enjoy their sexuality, but they constantly searching for men who would make everything worthwhile. Nah, jadi pencapaian itu akhirnya untuk apa? Pencapaian secara seksual sudah mencapai, sudah bisa independen. Nah, mereka ini kan karakter-karakter ini kan di dalam karya sastra itu kan karakter-karakter yang kaya, punya karir, mereka juga cantik, sempurna gitu ya. Tetapi mereka masih mencari laki-laki untuk membuat segalanya itu menjadi lebih baik gitu ya, menjadi sempurna, menjadi paripurna.
Berarti ini semacam kritik bagi kaum feminis yang mencari-cari hal yang pada dasarnya ending-endingnya tetap kebahagiaan, ya kan? Berarti mengapa tidak stop sampai di situ, kemudian carilah kebahagiaan itu, dibanding terus-menerus, maaf, bermain-main di sistem gitu ya, bermain-main di hal-hal yang abstrak gitu, yang mungkin tidak bisa diubah dan pada dasarnya itu mungkin tidak ada such thing as equality. Lebih jauh ya, mendekatkan ke post-feminism ke sastra. Memang post-feminisme ini jelas sekali itu terpengaruh oleh media. Bahkan media itu sebenarnya yang menaikkan gitu ya post-feminisme itu di dunia. Maka representation of post-feminism can be found in pop culture. Nah, sebenarnya kalau mau menggunakan teori post-feminisme ini, ambil saja chick lit atau chick literature. Jadi, yang modern masuk ke dalam ranah pop literature. Post-feminism accepts popular culture instead of rejecting it. Nah, bukannya menyalahkan pop culture, tetapi malah embrace gitu ya. Bahwa ya memang perempuan modern ini seperti ini gitu ya. Bahwa bukannya menjadi objek gitu ya, bukannya menjadi objek dari laki-laki, bukan objek dari society, bukan objek dari patriarki gitu ya. Tetapi ya memang kami maunya seperti itu gitu. Maka kita bisa lihat contoh-contoh lain seperti The Devil Wears Prada, Xena the Warrior Princess, The Princess Diaries, Buffy the Vampire Slayer, Pretty Little Liars dan sebagainya. Itu di mana di pop culture di mana tokoh utamanya adalah perempuan. Di situ mereka kuat, tapi fashionable, cantik dan tetap memerlukan pria di dalam kehidupannya. Nah, itu kuncinya ya. Nah, ini agak ironis juga ya karena sebenarnya misalnya kita melihat feminisme di Indonesia itu yang cukup berbeda juga dengan feminisme di negara lain seperti Amerika atau Eropa. Feminisme di Indonesia mungkin akan masih menempatkan misalnya kata-kata seperti kodratnya, kemudian tidak menuntut atas persamaan persamaan mutlak gitu ya, tetapi menuntut hak-hak perempuan yang tidak diberikan kepada perempuan gitu ya. Meskipun di sisi lain ini juga bertentangan dengan pola pikir feminisme yang lain yang beranggapan bahwa tidak ada yang namanya kodrat, bahwa yang laki-laki dan perempuan itu murni sama, sangat sama. Laki-laki bisa kuat secara fisik, perempuan juga kuat secara fisik. Yang dimaksud dengan kenapa perempuan lemah itu adalah akibat dari pria, akibat dari kekuatan laki-laki yang selama berabad-abad, selama ratusan bahkan ribuan tahun itu membuat perempuan itu ditekan. Kemudian laki-laki menciptakan konsep tertentu yang menjadi pegangan di masyarakat atau view atau value gitu ya. Sehingga perempuan itu menjadi seperti ini gitu ya. Padahal itu sebenarnya tidak seperti itu, tidak secara alami seperti itu. Nah kan sebenarnya ini saja sudah bertentangan. Maka post-feminisme ini bagi kaum feminis, bagi beberapa kaum feminis itu tidak ada istilah post-feminisme, adanya ya feminisme saja. Sama saja sebenarnya gitu. Ini kembali menunjukkan bahwa feminisme itu sulit untuk didefinisikan. Karena kalau kita melihat yang misalnya kita menggunakan pola pikir non western gitu ya, bahwa perempuan itu tidak meminta, sekali lagi tidak meminta untuk, tidak menuntut untuk kesetaraan sempurna, tetapi ingin perlindungan gitu ya, dan hak-hak perempuan yang memang masih banyak itu tidak bisa didapatkan. Perempuan itu masih mendapatkan tekanan, tidak bisa mengambil pilihan, kemudian tidak bisa mendapatkan hak yang sama, status yang sama dengan laki-laki di hal-hal yang paling sederhana sekalipun seperti pendidikan, hukum,
nanti masuk ke pernikahan dan sebagainya gitu kan. Nah, post feminisme itu beranggapan tidak seperti itu. Post feminisme beranggapan bahwa perempuan itu juga akhirnya juga mencapai satu hal yang disebut dengan kebahagiaan. Maka terserah saja sebenarnya perempuan mau seperti apa. Toh gitu ya. Toh haknya juga sudah didapatkan. Jadi tidak perlu menghancurkan pemerintahan atau kekuasaan yang dimiliki oleh mayoritas pria. Karena perempuan juga bisa, kalau kamu mau jadi polisi, polisi boleh. Kalau kamu mau jadi ini silahkan. Toh intinya tetap nanti mencapai kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu adalah utamanya. Ya kan? Seperti itu. Dan ini akan menjadi pertentangan lain di bagi para perempuan juga gitu ya. Nah, gambarnya sampai sini dulu saya pikir ya. Jadi bila ingin mempertimbangkan tentang menggunakan post feminisme di dalam menganalisis sebuah karya sastra, itu sebenarnya kita mencari ciri-ciri post feminis di mana perempuan itu sudah mencapai hal-hal tertentu tapi masih ingin mencari kebahagiaan. Nah, itu dibuktikan di sebuah karya sastra. Gitu kan? Karakter satu ini dibuktikan, atau kita bisa mengkritisi satu tokoh di dalam sebuah karya sastra. Satu tokoh kayak bisa juga satu isu kayak satu kasus kayak yang ada di sebuah karya sastra yang menunjukkan tentang pola pikir feminisme second or third wave yang beranggapan bahwa mereka itu harus, perempuan itu harus lebih baik dari laki-laki, perempuan itu harus mencapai independence dan freedom gitu ya, dan itu bisa dikritisi dengan menggunakan post feminisme. Seperti itu mungkin ya. Mungkin seperti itu. Tapi bila masih ada pertanyaan, silahkan tulis saja di komen, atau bisa menghubungi saya melalui Instagram, sosial media yang lain yang menggunakan nama saya, Nikodemus Yudo Sulistyo. Pokoknya di situ langsung cek saja di Instagram maupun Facebook saya punya sih, Nikodemus Soul, atau tapi gampangnya di sini atau ke Instagram ya, untuk menanyakan hal yang lebih mendetail yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Okay guys, I think enough for today. I really hope that it can help you. It can give a little bit insight what post-feminism is specifically, and to deepen our understanding in feminism. So thank you very much. Don't forget to like, subscribe if you haven't subscribed yet, yeah, and support this channel. Thank you. Goodbye. See you. Have a nice day, everybody.